Bisa dijelaskan prosesnya di KPK itu seperti apa? Jadi gini, terkait dengan nepotisme itu kami memandang seperti ini. Dasar kami menyatakan atau menduga bahwa adanya nepotisme di dalam diri Bapak Anwar Usman selaku Hakim Konstitusi atau Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat pemeriksaan itu, karena di dalam putusan MK dinyatakan secara tegas, di dalam putusan MK itu ada kesimpulan dan rekomendasi maupun amar dan pertimbangan. Di dalam salah satu kesimpulan maupun amarnya dinyatakan bahwa Anwar Usman itu tidak mengundurkan diri dalam pemeriksaan perkara 90, sehingga konflik of interest atau bentuk kepentingan dengan pemohon, yaitu pemohon maupun yang dia punya kerabat itu Gibran, itu kan ada bentuk kepentingan, dia tidak mengundurkan diri. Nah, itulah bagian daripada nepotismenya. Dia kan terbukti dalam itu konflik kepentingan itu, sehingga kalau ditelusuri atau dengan penalaran yang wajar, kita masuk ke Undang-Undang 2899 pasal 22, pasal 20, pasal 1 angka 5 itu jelaskan nepotisme itu apa. Dan hari ini kan justru putusan 90 itulah yang menjadikan Gibran memiliki kedudukan hukum untuk maju jadi sebagai cawapres. Nah, itulah nepotismenya. Jadi selain udah nepotisme, dan nepotisme itu sudah digunakan produk hukum yang syarat dengan pelanggaran etik justru digunakan sebagai dasar hukum untuk maju dalam kontestasi pilpres itu, Pak. Mungkin sudah melapor kepada SIM tentang nepotisme ini. Tadi kan disampaikan tidak ada proses apa hukumnya. Bisa dijelaskan masuk kepolisian tidak bisa diproses. Jadi bukan tidak bisa diproses, hanya tadi pihak SPKT menyatakan begini, mereka bingung ini ditangani oleh direktorat mana, karena belum pernah. Jadi ternyata informasi yang kami dapat, sejak era reformasi belum ada tindak pidana nepotisme yang ditangani dan dilaporkan. Dan ini untuk pertama kali, makanya tadi pihak SPKT sampai berkonsultasi ke Direktorat Tipikor, mereka juga bingung. Nah, makanya tadi akhirnya pada kesempatan tadi sampaikan juga bersurat masukan laporan informasi, pengaduannya diterima langsung ke Kabarreskrim, nanti kemudian Kabarreskrim akan membentuk tim atau melakukan penelitian direktorat mana yang berwenang. Iya, gitu. Oh iya, bisa, karena dasar hukumnya jelas kok, buktinya jelas, semuanya kita peristiwanya bukti-bukti kita lampirkan semua tadi. Tapi itu tadi kepada Dumas ya? Iya, Dumas karena gini, kenapa Dumas? Kita dari awal inginnya laporan. Kenapa kemudian menjadi Dumas? Karena ternyata di pihak SPKT bingung kalau di LP direktorat mana. Jadi mereka pihak SPKT tidak mau melampaui, seperti tidak mau melampaui kewenangan antar direktorat begitu. Takut salah memberikan ini, menangani ke direktorat mana begitu kira-kira. Oh, kami serahkan. Bukti-bukti yang kami serahkan adalah pertama putusan perkara nomor 90/PUU/Dakar 21 Romawi tahun 2003 pertama. Yang kedua putusan MK nomor 2 tahun 2003. Yang ketiga 3 majalah hasil investigasi majalah Tempo. Terus yang keempat itu berita tangkapan layar terkait pemberitaan saudara Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai cawapres dan mendaftar kepada KPU dan telah dinyatakan sebagai salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden 2024 itu. Tadi penyidik bilang bahwa baru kali ini ya? Baru kali ini, nepotisme belum, makanya mereka bingung dari pemain tangan ini. Gitu. Itu.